Hari ini kita belajar tentang sebuah pertobatan. Amin. Yang siap katakan amin. Amin. Sekali lagi gereja perlu bertobat. Amin. Perlu. Para Sangat. pendeta perlu bertobat. Sangat Wajib. perlu. Pengerja majelis perlu bertobat. Yes. Amin. Dengar baik-baik. Haleluya. Amin. Yes. Kalau ngajar itu harus benar, saudaraku. Bertobat. Apa itu bertobat? Berbalik dari Bertobat itu adalah balik kanan. berubah dari hidup yang lama kepada hidup yang baru. Nah, masalahnya banyak orang ada di dalam gereja ngaku-ngaku Kristen tapi hidupnya bukan hidup baru tapi masih hidup lama. Iya. Nyembah berhala iya masih ngomong-ngomong di kuburan masih juga. Iya. Masih juga gosip-gosipin orang. Jangan saudara kira saudaraku mentang-mentang dia gembala sidang dan pendeta, dia pikir dia udah punya sayap, udah malaikat, saudaraku. Ntar dulu. Banyak pendeta-pendeta nggak bisa nahan mulut, saudaraku. Gosip paling jago. Makanya perpecahan di mana-mana. Makanya tadi Bapak bilang, aku takutnya kalau nanti ada di sana ribut lagi. Loh, ini bukan titip ayat ya Pak ya? Jangan takut. Tadi kan titip ayat kan? Kalau saya nggak titip ayat, tanya ibu pendeta. Nggak ada titip ayat sama saya. Bertobat, saudaraku. Amin. Lalu mungkin saudara tanya, Pastor Dado bertobat. Saya pun sedang bertobat hari ini. Istri saya pun sedang bertobat tiap hari. Banyak karakter manusia kita ini harus digilas, saudaraku. Iya. Yes. Dihancurkan, diremukkan agar kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi bertobat itu saudaraku dari hidup lama berubah kepada hidup yang baru. Itu namanya, sama-sama katakan kepada saya, metamorfosis atau metamorfosa. Iya. Benar? Iya. Perubahan manusia lama, bentuk lama ke bentuk yang baru. Saudara kira-kira tahu nggak kira-kira pelajaran apa waktu itu ketika kita berbicara tentang metamorfosa? Biologi, dan sampelnya itu apa? Kupu-kupu, saudaraku. Itu paling jelas metamorfosa. Saudara boleh lihat, kupu-kupu ketika mampir di rumahmu, saudara bilang apa? Ada tamu. Ada tamu, benar kan? Berita baik gak tuh? Iya. Berita baik. Tapi saudara tahu tuh kupu-kupu dari mana asalnya? Ketika kupu-kupu datang di rumahmu, saudara biarin dia. Karena apa saudara? Kupu-kupu itu cantik, warna-warni. Tapi sebelum dia jadi kupu-kupu, saudara tahu dia apa, saudaraku? Ular. Nah, coba kalau datang ular ke rumahmu. Benar gak? Iya. Haleluya. Itu sebabnya saya mau bilang, di neraka adanya cuma ular. Iya. Adanya cuma ular. Ternyata saya baru tahu. Oh, itu manusia-manusia lama, dosa sebenarnya. Iya. Nah, jadi proses ulat jadi kupu-kupu itu namanya metamorfosa. Ya, perubahan bentuk total. Nah, kita orang-orang Kristen ini setelah ikut Tuhan harus terjadi yang namanya metamorfosa. Amin. Manusia lama ditinggalkan, muncul manusia baru. Ini nggak udah dibaptis, udah ikut pengajaran, mulut masih nggak bisa direm, daging pun masih menggejolak, saudaraku. Manusia lamanya di mana? Masih dibawa-bawa, saudaraku. Haleluya. Nah, kalau kita lihat kupu-kupu, kita senang, saudaraku. Wah, bahkan kita biarin, tamu akan datang gitu. Bahkan di taman-taman pun anak-anak suka nangkap-nangkap kupu-kupu. Tapi coba kalau dia sebelum jadi kupu-kupu seperti itu kepompong, dan sebelum kepompong itu ulat, saudaraku. Mengerikan. Saudara punya kue bolu baru ulang tahun, saudaraku, ada di meja. Enak nggak kue bolunya? Lezat nggak? Senang nggak lihat kue bolu? Iya. Senang. Tapi ketika saudara potong kue bolu ternyata ada ulat di situ. Saudara kira-kira seperti apa rasanya? Nggak jadi makan. Kenapa? Karena ada ular. Ya karena ada ulat. Kenapa saudara buang itu? Bisa aja ulat dibuang dulu, lalu makan lagi itu bolu. Kenapa saudara buang? Menjijikan. Saya mau bilang Kristen yang masih hidup lama menjijikan. Amin. Enak nggak itu? Enak. Jadi kalau saudara masih hidup lama, menjijikan. Iya. Amin. Iya. Alhamdulillah. That's good.
Makan ini firman Tuhan. Sampai kenyang. Seperti Nabi Yeskiel, gulungan kita itu dia makan. Sampai kenyang. Sampai kenyang. Akan terjadi perubahan dalam hidupmu. Jangan main-main. Bilang sama Tuhan, Tuhan ini khotbah paling cocok buat saya Tuhan. Ini aku Tuhan Yesus, perbaiki aku Tuhan. Amin. Ubah aku Tuhan. Haleluya. Nah jadi jangan menjadi orang Kristen yang menjijikkan. Haleluya. Di mana saudara berdiri ketemu sama orang lain pasti terjadi persoalan, itu namanya menjijikkan seperti ulat di dalam kue bolu. Tadinya suasana enak, indah dan nice. Ketika saudara muncul di situ terjadilah perpecahan saudaraku. Dibuang dan semuanya itu hamil. Tak enak dirasakan saudaraku. Bahkan mungkin kue bolunya itu masih bisa dimakan, tapi nafsu kita sudah hilang. Jadi orang Kristen itu seperti itu, Pak. Harusnya kita jadi terang di mana-mana, tapi karena hidup kita itu nggak benar, saudaraku. Ke gereja rajin 7 kali seminggu, 7 kali seminggu lah. Setiap hari ke gereja. Tapi tetangga tahu di rumah itu ribut dulu, berantem dulu suami istri. Ada yang seperti itu? Banyak, bukan ada, banyak gitu. Ke gereja loh 7 kali satu minggu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis semua aktivitas gereja ikut saudaraku. Tapi tiap hari berantem aja di rumah. Haleluya. Istri, wah, pengerja. Tapi lihat dari karakternya, ulat saudaraku. Suami majelis, waduh, terhormat di gereja, tapi karakternya ulat juga saudaraku. Menjijikkan semua. Haleluya. Jadi bilang sama hatimu, aku selama ini memang menjijikkan sekali ya. Bilang, tunjuk sama diri, Tuhan, ternyata aku adalah orang yang paling menjijikkan di dunia ini. Nah kalau tahu saudara sudah menjijikkan, saudara jangan lama-lama jadi langsung masuk jadi kepompong. Berdiam diri, minta diproses sama Tuhan. Kepompong itu kan proses. Iya. Saudara tahu dari ulat yang lembek itu tiba-tiba jadi kaku begitu dia, stuck begitu. Lalu muncul ada sayapnya, gitu kan? Tapi kan kita nggak pernah perhatikan secara detail kan? Tapi tiba-tiba kepompong yang bulat tadi itu bentuknya kayak robot saudara. Wih, kepalanya muncul. Begitu udah waktunya tiba, itu kupu-kupu langsung menyopek itu rumahnya, langsung mulai keluar si samitnya. Apa namanya itu? Antenanya itu, sungut-sungutnya itu, baru mulai sayapnya dia rentangkan begini. Wow, begitu dia keluar dari kepompong, dia bilang inilah hidup yang baru. Wih, mantap banget saudaraku. Coba bilang sama dia kamu mau jadi kupu-kupu atau jadi ulat? Mau cantik harus diproses. Iya, haleluya. Nah ini untuk pembukaan aja udah setengah jam saudara, minta maaf ya. Haleluya. Yuk mari kita sama-sama kita baca dulu pengantarnya. Ini hari ini kita banyak membaca firman Tuhan. Praise the Lord. 1 Petrus pasal 4 ayat 3. Haleluya. 1 Petrus 4 ayat 3. Yang sudah dapat katakan amin. Cepatan saya daripada saudara, padahal saudara pakai Android tuh. Android masih geser-geser. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Ya, aminnya kecil. Ya belum makan kayak tadi nih. Ibu gembala udah siapin makanan kan? Sudah. Ya yang sudah dapat katakan amin. Amin. Ya ampun, ini laki-laki di sini nggak ada suaranya. Enggak. Kalau kor itu tuh suara 3, ini suaranya harus suara 4. Amin. Amin. Nah gitu dong. Aduh, sekalipun kita ini kawanan kecil saudara, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 orang. Tapi suaranya kita harus bikin kayak Senayan. Amin. Ya bener lah. Kalau kita tepuk tangan 12 kali tadi tuh orang kan bingung loh. Ini gerejanya kok gak kelihatan tapi tepuk tangannya rame banget gitu kan. Ini enggak, udah gerejanya besar, yang datang itu saudaraku bisa 100-200 orang, tapi tepuk tangannya senyap sekali saudaraku. Haleluya. Dan mulai hari ini kalau saudara nanti diminta sama WL berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan berapa kali? 12 kali. 12 kali saudaraku. Jangan segan-segan. Haleluya. Barang siapa yang respon di dalam roh untuk menyenangkan hati Tuhan, saya percaya Tuhan akan mencatat dan melihat saudara. Ini orang nih, setiap kali dia datang ke gereja, pasti gereja menjadi sukacita. Ini nih. Langsung Tuhan kasih hadiah dan upah yang baik bagi saudara. Amin. Iya.
Respon saudara dalam ibadah itu menentukan berkat-berkat Tuhan, saudaraku. Jangan saudara anggap sepele. Respon saudara ketika saudara ada dalam hadirat Tuhan beribadah, itu menentukan berkat Tuhan, benar gak? Amin. Semakin banyak saudara berdoa, masa Tuhan gak semakin dengar? Enggak mungkin. Dia catat, ini loh, ini hambaku ini. Setiap kali dia ada, pasti damai sejahtera terjadi di tempat itu. Setiap kali dia ada, pasti sukacita mengalir di tempat itu. Kenapa? Karena firman Tuhan digenapi. Di mana hambaku berada? Di situ. Di situ aku berada. Di mana aku berada? Di situ. Hambaku berada. Iya, itu dia saudaraku. Itu Alkitab dia semua. Jadi jangan saudara malu-malu. Jadi dimanapun saudara berada, langsung lepaskan. Sekalipun di situ tepuk tangan masih 4 kali, saudara 12 kali. Biarin orang bilang ini lama banget. Tepuk tangan, biarin aja. Sampai mereka terimpartasi. Benarlah seperti itu adanya. Yes. Iya, itu baru namanya penerobos. Haleluya. Amin. Yuk, mari kita baca ya. Ini karena satu ayat saja, kita sama-sama membacanya. 1, 2, 3, ayat 3. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Nah, kalau Alkitab sudah menulis yang terlarang, kenapa banyak pendeta masih lakukan ini? Itu dia. Jadi salah nggak Pastor Daud bilang pendeta harus bertobat? Nggak salah. Ini ayatnya ini. Haleluya. Penyembahan berhala yang terlarang. Jelas dilarang, saudara, tapi masih dilakukan juga. Kadang-kadang pendeta lagi yang ngajar-ngajar, udahlah bawa air putih dulu, kita mau ini dulu, bersih-bersih di kuburan. Kalau nanti ngomong-ngomong ke situ ya, biar puas bapakmu gitu kan. Ada lagi anak yang bilang, oh iya Pak Pendeta, karena Pak Pendeta yang suruh mereka semangat kan, ini pasti diberkati sama Tuhan ini. Lalu anaknya lagi bilang, dulu Bapak itu kesukaannya rokok di Samsu, dibeliin rokok di Samsu, saudaraku. Lalu ditaruh di kuburan itu, dia bilang, Bapak ini rokok kesayanganmu ya, udah beli 1 slop. 1 slop, saudaraku, bukan 1 pack, bukan 1 bungkus, 1 slop. Ada aja. Ya? Ayah wae. Ya wae. Iya, jadi orang Kristen itu, makanya saya bilang, kalau sudah saudara masuk ke gereja, itu artinya seharusnya saudara sudah mengalami perubahan. Jangan lagi bawa pola lama ke gereja. Ngerti nggak sih? Iya. Ini udah masuk ke gereja. Di gereja itu selalu terjadi yang namanya metamorfosa, perubahan kepada arah yang lebih baik. Ini masih dipertahankan pola lama. Katanya kebudayaan itu baik. Saya bukan anti kebudayaan, saudaraku. Tidak anti. Tapi yang mana yang dilarang sama Alkitab, jangan kerjakan. Haleluya. Ya. Jadi ini dia, sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Sudah cukup banyak waktu, artinya kita umurnya tinggal berapa lagi ini. Tapi masih ada juga melakukan ketidaktaatan, melanggar perintah Tuhan. Kalau begitu percuma nggak sih darah Yesus tercurah? Percuma nggak? Percuma. Haleluya. Ya, jadi kita harus bertobat, saudaraku. Harus berubah. Harus tinggalkan manusia lama kita. Clear. Nggak ada lagi yang terseret-seret. Clear. Haleluya. Istri-istri harus bertobat dari sikapnya yang tidak membawa damai sejahtera. Suami-suami juga harus bertobat dari sikapnya, sifatnya, perbuatannya yang tidak membawa damai sejahtera. Anak-anak juga seperti itu. Lalu ada orang tua bilang gini, Pastor Daud, saya itu capek sekali Pak. Suami saya itu saya udah nasihati, sudah saya doakan, sudah saya tumpang tangan Pak waktu tidur, pakai minyak urapan juga Pak. Kemudian, pokoknya banyak lagi yang sudah saya kerjakan. Nggak bertobat juga dia Pak. Anak saya juga begitu, bandelnya bukan main. Nggak pernah mau dinasihati, ngelawan terus sama orang tua. Udah saya kasih les juga Pak, biar dia sibuk, masih juga perbuatannya nggak mau berubah. Bahkan sampai dibawa ke psikiater pun anak-anak nggak berubah. Saya mau bilang simpel aja jawabnya. Bapak dan Ibu, yang bisa merubah suamimu itu bukan istri, tapi Tuhan Yesus.
Amin. Yang bisa merubah istri itu bukan suami. Suami mau tekun pun jadi pendeta, saudaraku. Benar-benar hidup benar dan hidup kudus. Tapi kalau istrinya itu belum sampai bertemu dengan Tuhan Yesus, gak akan terjadi perubahan. Jadi jangan stres kalau punya anak-anak bandel dan memberontak. Orang tua cuma hanya bisa kasih nasihat sama mereka, tapi yang bisa merubah mereka Tuhan Yesus. Jadi jawabnya cuma satu, bawalah suamimu itu berjumpa dengan Tuhan. Tuhan. Haleluya. Bawa. Nah, ketika suami berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus, pasti dia akan lihat, ternyata dulu aku ini pula yang menjijikan. Istri pun seperti itu. Ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia pasti sadar, aduh, ternyata saya pun dulu adalah ulat yang sangat menjijikkan. Anak-anak pun seperti itu. Jadi saya mau katakan, saudaraku, mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu adalah solusi yang terbaik untuk mengalami perubahan atau pertobatan. Jumpa, nggak usah pusing-pusing, saudara. Nggak usah pusing-pusing, nggak usah capek-capek. Bawalah anak-anak itu kemari. Datanglah kepadaku, hai engkau yang letih lesu. Perjumpaan, saudaraku. Harus ada perjumpaan, baru yang namanya terjadi perubahan. Haleluya. Yuk, mari kita sama-sama kita lihat dulu satu kisah yang besar, ya. Saya mau menyampaikan ini kepada saudara semuanya. Ya, mari kita belajar. Kenapa kita harus bertobat? Kenapa kita harus berubah? Jawabannya cuma satu, karena kita harus menggenapi rencana Allah di dalam hidup kita. Amin. Amin. Sebenarnya Allah punya program yang spesial bagi saudara. Dengan baik-baik. Sebenarnya Allah punya desain khusus buat saudara. Tapi masalahnya setan nggak senang. Dia mau hancurkan rencana itu di dalam hidup saudara. Jadi jangan saudara pikir destiny saudara muncul di dunia ini cuma numpang lewat doang. Nggak bisa, saudara. Kenapa saudara harus lahir di Indonesia? Kenapa saudara harus lahir di orang Batak? Kenapa saudara harus lahir di orang Jawa? Tuhan punya rencana buat saudara. Jangan saudara pikir kita ini, maaf ya, seperti binatang, saudaraku. Destiny-nya hidup, lahir, ya, besar, beranak pinak, mati. Itu binatang, saudaraku. Tapi manusia, ketika kita didesain sama Tuhan, Alkitab mencatat Allah punya rencana yang besar buat kita. Yang setuju katakan amin. Kita buka dulu yuk. Yeremia 1 ayat 5. Saudara yang baca deh, satu orang. Haleluya. Yeremia 1 ayat 5, demikian firman Tuhan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa. Betul nggak? Betul, saudaraku. Sebelum dunia dijadikan, bahkan saudaraku, Allah sudah mendesain kita di rahim ibu kita untuk apa? Ditentukan untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Haleluya. Mungkin saudara berpikir, Pastor Daud, kan dulunya tuh zaman nabi Pastor Daud, tapi sekarang kan gak ada nabi lagi. Oke, kita sama-sama sepakat gak ada nabi lagi, tapi pengurapan nabi masih ada. Dan jadi saudara ini muncul sekarang ini sampai sekarang ada programnya Tuhan, saudaraku. Jadi jangan berpikir terlalu sederhana, terlalu simpel. Dengar baik-baik, harus digenapi rencana Tuhan. Coba perhatikan ke saya, saudaraku, ya. Kalau Tuhan sudah tentukan programnya buat saudara, dia install, dia kasih softwarenya dia. Perhatikan ke saya, dia kasih softwarenya dia install di dalam saudara, dan dia masukkan ke dalam rahim ibumu. Kira-kira program Tuhan itu harus berjalan nggak? Harus berjalan nggak? Bisa tawar-tawaran? Paling yang akan membatalkan itu setan. Makanya saya mau bilang saudara, beratus-ratus kali saudara jatuh dalam dosa, amin. Beratus-ratus kali saudara jatuh dalam kelemahan saudara, Tuhan akan tetap angkat saudara untuk berdiri. Amin. Kenapa? Karena sampai digenapi rencananya di dalam hidupmu, saudara. Catat baik-baik. Jadi ketika saudara jatuh ke dalam dosa, saudara bilang, saudara, saya udah gak berguna lagi, itu setan yang ngomong. Itu iblis yang ngomong.
Tapi di hadapan Tuhan, karena dia sudah menaruh softwarenya di dalam hidupmu, iblis mau tarik engkau jatuh berkali-kali. Tapi Tuhan akan bangkitkan engkau, dan rencananya harus digenapi. Perhatikan baik-baik. Iya, jadi jangan main-main. Hidupku ini berarti. Haleluya. Maka tadi saya katakan, gak mesti harus jadi profesor, doktor, master, saudaraku. Jadilah program yang ditentukan Tuhan dalam hidupmu. Haleluya. Ya, dengar baik-baik itu tadi. Bahwa sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah menenun kita, mendesain kita di rahim ibu kita untuk ditentukan jadi nabi-nabi Tuhan. Dahsyat kan itu? Ya. Ayo dong, ya setuju, katakan dahsyat gitu. Dahsyat. Iya. Coba lihat kiri kananmu, ternyata kau ini dipakai Tuhan loh ini. Bilang dong, lihat kiri kananmu, ke belakang juga boleh. Ternyata kau ini dipakai Tuhan. Iya. Benar. Bilang lagi di sebelahmu, jelek-jelek begitu, rupanya kau ini dipakai Tuhan, bilang. Jangan bilang ganteng-ganteng gini. Memang Tuhan harus cari yang ganteng? Enggak lah, tapi memang semuanya di sini ganteng-ganteng. Cuman kalau memang saudara itu sadar jelek, bilang jelek-jelek gini dipakai Tuhan, bilang. Haleluya. Yes. Itu loh, haleluya. Jangan saudara bilang, Pastor Daud itu buat anak-anak muda deh, yang udah tua kayak saya, jangan bilang. Memang nanti nggak ditanya Tuhan itu, selama kau hidup di dunia ini, destiny panggilanku itu apakah sudah terjadi? Jangan saudara bilang, belum Tuhan. Langsung dia bilang, malaikat, setelah ditimbang-timbang, mene tekel uparsin, tidak ada bobot sedikit pun, bawa dia ke api neraka. Kawan-kawan itu ular semua di situ. Itulah kau. Haleluya, haleluya, haleluya. Wake up. Bangun. Sadar saudaraku. Kalau ternyata masih ada manusia lamamu yang masih nempel, otakmu yang kotor, hatimu yang jahat, banyak berhala-berhala di hatimu itu, buang. Zaman dulu tuh berhala patung-patung saudaraku. Kalau zaman modern gini udah nggak ada patung, tapi masih ada berhala. Apa itu berhala? Kepahitan, benci, dendam, marah, dengki. Itu berhala yang saudara simpan di sini, yang saudara sembah-sembah setiap hari. Kemana-mana ketemu orang, kamu tahu nggak? Aku kesel banget dengan orang itu. Bahkan sama suaminya bilang, tahu nggak ini suami gila, tahu nggak lu? Suami-suami juga ngobrol sesama suami juga. Ini istri kurang ajar. Nah itu 2 poin aja. Itu berhalamu, saudaraku. Benar nggak tadi disebut ada berhala di situ? Ya. Ada. Itulah kita ini harus buang itu. Udah nggak pantas lagi nyimpan kepahitan. Udah nggak pantas lagi nyimpan benci, amarah, dendam, iri hati, kepahitan, pesta pora. Udah nggak perlu lagi itu, saudaraku. Waktu kita ini pendek, saudaraku, waktu kita ini pendek. Benar. Belum lagi nanti Tuhan mau datang kedua kali, sekalipun itu masih lama, puji Tuhan. Kalau seandainya besok jadi itu, masih ada nggak kesempatan buat saudara melakukan sesuatu buat Tuhan? Makanya pepatah dunia bilang, anggaplah besok itu kiamat ketika engkau berbuat baik, benar nggak? Nggak hitung-hitungan kan? Ya. Orang dunia aja bisa berpikir sehebat itu, saudara, apalagi anak Tuhan. Ya. Iya. Berbuatlah seakan-akan seolah-olah besok itu mau kiamat. Ya. Mantap nggak? Jadi kalau besok mau kiamat, berarti hari ini kita hidup saleh. Baik hati sama orang. Udah mulai nahan mulut. Nah di akhir zaman ini banyak orang mulai muncul yang namanya pencemooh. Saudara tahu pencemooh? Iya. Pencemooh itu bertindak pakai apa? Hah? Iya, apalagi zaman multimedia begini nih. Bukan hanya pendeta yang banyak mulut, saudaraku, tapi orang-orang biasa juga banyak mulut. Mantap. Ya pendeta banyak mulut, ngomong mulu 2 jam, saudaraku tuh ngoceh terus. Kalau ditulis kalimatnya itu udah 1 buku, saudaraku. Iya. Saya itu sorry loh ya, minta maaf nih. Kadang-kadang, maaf sekali atas nama mimbar ini. Orang lagi mikir kalau mau buang angin daripada sembarang ngomong, benar nggak? Kalau orang mau buang angin, dia mikir dulu, ada orang nggak sebelah kiri saya?
baru dia lepas, benar kan? Tapi kalau mulut tuh saudaraku, mau ratusan orang di sini. Waduh, haleluya. Burung. Iya. Jadi lebih berkesan dengan buang angin daripada mulut itu, saudaraku. Yang maaf loh, tadi menjijikkan, itulah yang menjijikkan itu. Saya buka, saudaraku. Saya nggak malu-malu di sini. Kita lebih suka hidup seperti itu kan? Haleluya. Jadi luar biasa sekali, saudaraku ya. Jadi saudara harus sadar, saya juga harus sadar. Yes Lord, aku sadar Tuhan, bahwa aku harus janji program Tuhan harus terlaksana di dalam hidup saya. Saya nggak bisa batalkan. Setan mau coba batalkan, makanya Tuhan angkat terus. Mari kita lihat ya, ini kisahnya nih. Yuk kita buka kisah Yunus ya. Haleluya. Praise the Lord. Ya, sekali lagi Pastor Daud pengumuman ya. Kalau Pastor Daud khotbah itu 2-3 jam, kita pulang jam 12, jam 1 lah. Jadi jam buru-buru ya. Haleluya. Minta maaf nih. Kitab Yunus, nggak usah kita baca semuanya ya. Kitab Yunus saja. Nanti beberapa ayat saya akan putus. Yang sudah dapat katakan amin. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Haleluya. Yunus pasal 1. Haleluya. Oke ya, sudah dapat? Sudah dapat? Buku suaranya kok. Sekali lagi, saya tuh kalau khotbah kayak di Senayan loh. Saya sekali ini sedikit tapi saya anggap ribuan orang. Tapi tolong dong responin pengkhotbah biar semangat gitu ya. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Aduh, masih kurang. Katakan amin. Amin. Nah, gitu dong. Iya ya. Jadi Pastor Daud ini powernya lepas, saudara juga harus lepas gitu loh. Jadi enak kan? Ini nggak saya ngelepas begini kayak ngiung begitu kan? Nggak ada itunya, nggak ada tempat persinggahannya gitu. Haleluya. Yunus pasal 1. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Haleluya. Mengingkari panggilan Tuhan. Tuhan sudah tentukan panggilannya di dalam hidup saudara. Kita lihat judulnya, Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Jangan ingkari panggilan Tuhan dalam hidupmu. Ayat 1. Datanglah firman Tuhan, atau berfirmanlah Tuhan, sama itu ya, kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tujuannya Bapa dan Allah kita itu agar Yunus ke sana untuk apa? Hah? Terjadi pertobatan. Betul. Sekalipun Tuhan tahu Niniwe itu kejahatannya sudah sampai ke dalam hadirat Tuhan, Tuhan bukan berencana untuk menghancurkan mereka, tapi agar mereka bertobat dengan baik-baik. Yunus nggak sadar di sini, karena Yunus punya kepahitan yang dalam, karena bangsa Niniwe inilah yang membunuh nenek moyangnya. Marah dia, ngapain mereka harus bertobat Tuhan? Kenapa nggak dibinasakan saja? Itulah panggilan kita, saudaraku, untuk dunia ini. Oke, sudah dapat? Ya. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Saudara lihat, saudaraku, apakah ini panggilan Yunus ini ketika zaman di Yunus ini saja? Jawabannya tidak. Sebelum dunia dijadikan, Yunus sudah ditentukan di zaman ini untuk diutus ke Niniwe. Tuhan tahu nggak itu? Tahu banget dong, orang dia yang software, dia yang install, benar nggak? Dia yang program, benar kan? Jadi Yunus nggak bisa lari dengan baik-baik, tapi dia mencoba untuk melarikan. Berapa banyak kita mencoba melarikan diri dari hadapan Tuhan karena kebodohan kita. Haleluya. Sebenarnya sekali lagi Tuhan punya program buat saudara ini semuanya. Jangan bilang enggak. Jangan lari dari panggilanmu. Haleluya. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Jadi Yafo itu adalah pelabuhan kapal. Ya, dia harus ke pelabuhan kapal dulu yang namanya ke Yafo. Dari Yafo inilah dia mengarah ke negara lain, ke kota lain, ke Tarsis, saudaraku. Nah, kita lihat. Ia membayar biaya perjalanannya untuk melarikan diri dari hadapan Tuhan. Manusia rela mengeluarkan harta bendanya. Sementara untuk ikut sama Tuhan gratis.
Semua kebaikan-kebaikan Tuhan itu gratis. Tapi untuk melarikan diri dari hadapan Tuhan, bayar. Saudara tahu maksudnya? Kalau saudara pergi melarikan diri ke kafe, bayar nggak? Ke diskotik? Anti pijat? Seks bebas? Bayar nggak? Bayar nggak? Tapi kalau saudara datang ke gereja kepada Tuhan, minta didoakan biar sembuh, bayar nggak? Bayar nggak? Saudara mau daftar ke surga, bayar nggak? Free. Itulah manusia. Untuk yang memberontak ke hadapan Tuhan, dia bayar mahal. Berani loh itu. Saya nggak tahu, mungkin saudara ada di situ atau tidak ya? Pernah. Amin, amin. Tobat. Iya lah. Harus jujur. Betul. Jadi jawabannya Tobat. Tobat. Ah. Semua harus bertobat. Iya, saya juga belum bertobat, saudaraku. Haleluya. Ya, terimalah firman Tuhan ini di dalam hatimu yang paling dalam. Bilang sama Tuhan, Tuhan, jadilah Tuhan rencanamu, genapi Tuhan Yesus. Genapi Tuhan. Genapi Tuhan Yesus. Agar aku jadi berkat di mana aku beradanya. Mungkin saudara nggak bisa kasih uang, tapi saudara bisa kasih waktu. Kasih. Amin. Ya. Mungkin saudara nggak bisa kasih uang, nggak bisa juga kasih waktumu. Pakai telepon, bagi doamu. Amen. Amin. Sebagaimana Bapa memberikan secara gratis, berikan juga dengan cuma-cuma. Nah, uangmu itu cuma-cuma nggak dari Tuhan. Ya. Lo kasih dong cuma-cuma sama sebelah-sebelahmu itu. Haleluya. Giliran uangnya di rumah leos begitu. Pelit. Mudah pasti. Jangan jadi orang pelit ya, kalau jadi pengusaha besar ya. Amin. Iya, masih muda, masih punya waktu, punya banyak kesempatan untuk Tuhan permak, saudaraku. Kalau Tuhan jadikan pengusaha besar, ingat khotbah ini. Amin. Supaya bertobat. Iya, lewat itu pun orang jadi tahu Tuhan, terima kasih. Seminggu ini kami doa syafaat Tuhan, karena kami sedang membutuhkan uang. Ada malaikat Tuhan lewat anak muda itu dan memberikan pertolongan. Bukankah itu jawaban dari Tuhan? Ya, amin. Ini enggak. Udah diberkati tapi nggak bisa dipercaya. Dulu ya Tuhan, aku mau jadi berkat Tuhan, aku mau jadi bendahara Tuhan, giliran diberkati Tuhan bisnis usahanya. Tiap minggu melancong keluar negeri, nggak pernah ke gereja. Lupa. Tuhan bilang, ntar lo kita lihat ya, kita lihat. Sekalipun dia kabur dari perjalanannya, kira-kira Tuhan gagal dalam rencananya? Kira-kira Tuhan gagal dalam rencananya? Terimalah proses itu nanti. Amin. Yuk kita lihat kisahnya lagi. Yunus ini mau lari dari kenyataan, dari panggilan Tuhan yang sudah ditentukan waktu dia sebelum lahir ke dunia. Ya. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik ke kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Menurut dia jauh dari hadapan Tuhan. Coba lihat kiri kananmu. Kamu udah dekat atau masih jauh? Bilang. Tadi udah dekat belum? Udah. Ayo bilang. Bapak masih jauh tuh udah dekat bilang. Udah dekat dipanggil ya. Jauh dari hadapan Tuhan. Coba baca jemaat sama-sama ayat 4. 1, 2, 3. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir terpukul. Stop. Memangnya nahkoda kapal itu ketika dia mau berlayar dia tidak tahu akan ada badai besar? Tahu. Makanya saya berapa kali naik pesawat, saudaraku, menurut tiket itu jam 10 pagi tapi diundur sampai jam 12 siang. Delay. Why? Karena menurut satelit ketika pesawat nanti melintasi di jam sekian-sekian ada kepala badai, bukan ekornya, kepala badai. Kalau ekornya masih enak, saudara, duduk gitu. Kalau kepalanya itu pesawat bisa begini di atas, saudaraku, atau dia harus balik-balik dulu untuk menghindari itu. Makanya pesawat disuruh berhenti atau menunggu karena menurut satelit ada badai di lintang utara dan lintang selatan atau lintang barat itu, saudaraku. Ya, berapa jam dari bandara itu pesawat akan menghadapi yang namanya badai itu. Makanya ditunda sampai jam 12 karena badai itu ternyata bukan pendek 10 meter
puluhan kilometer, saudara. Itu 2 jam baru bisa lewat dia. Ngerti nggak? Iya. Selama ini pasti nggak tahu kali. Nggak paham kan? Paham. Paham betul? Paham. Nah, puji Tuhan lah kalau paham ya. Jadi jangan marah sama maskapai penerbangan kalau delay berapa jam. Oh, kata Pastor Daud begitu. Rencana Tuhan. Iya, rencana Tuhan. Ini komplain lagi, unjuk rasa lagi. Apa-apaan? Waduh, itu otak taruh dengkul kali ya. Sayang aja maskapai nggak bilang, Bu, ada badai topan selama 2 jam yang harus kita lewati. Ibu pilih di pesawat goncang-goncang atau tenang di sini? Halo? Pilih tenang di bandara atau pilih di pesawat sampai jantungan sudah begitu, ha? Tenang. Ya udah, kita jangan marah-marah sama maskapai lah. Tuh didengerin nih sama Lion, sama Garuda, didengerin nih. Ini khotbah ke utara, ke timur, ke selatan, ke barat. Biarin dah, Muter-muter. mutar-mutar, biar semuanya tahu. Amin. Ya, tahu bertobat gitu. Ya amin gitu dong. Amin. Mas banget sih ini. Atau kita jeda dulu iklan nih. Lapar kali. Oh, lapar kali, haleluya. Lihat ayat 4, saya baca ulang. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Wow, ngeri sekali saudaraku. Menurut nahkoda ini saudaraku, dia jalan dari pelabuhan itu menurut data nggak akan ada badai, makanya dia sesuai dengan jadwal. Lalu Yunus sudah mulai tenang-tenang tidur, saudara, dia pikir aman, terkendali. Haleluya. Tapi Tuhan tahu rencananya nggak bisa dibatalkan. Amin. Makanya Tuhan tiup. Masih tiup kecil udah badai besar, saudaraku. Apalagi kalau disentil. Saudara mau ditiup atau mau disentil? Jangan. Haleluya, haleluya. Kira-kira Tuhan Yesus baik nggak buat Yunus ini? Baik. Sebenarnya kalau Yunus sampai ke tujuan, itu akan hancur hidupnya karena setan sedang memimpin dia melakukan pemberontakan di hadapan Tuhan, benar nggak? Maka Tuhan karena saking sayangnya dia lepaskan badai itu, saudaraku, agar Yunus berhenti. Ya. Jadi kalau Tuhan buat hidupmu seperti itu, kadang-kadang jatuh. Alkitab bilang mengucap syukur. Mungkin matamu nggak bisa lihat itu, tapi Tuhan tahu. Dia bikin dia batalkan karena danger, berbahaya buat hidupmu. Paham? Iya. Iya. Bapak enggak saya. Slow aja kali pala. Slow aja, Pak. Nanti kita salaman di depan, kita bisi-bisi, kita sharing, tenang aja. Jangan terlalu terkesima begitu, Pak. Haleluya. Ingat masa lalu. Ingat masa lalu. Ya, oh, lagi ngerewin, Pak ya? Lagi ngerewin ya? Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Tuhan Yesus memberkati, Pak. Bagus kan? Iya, bagus. Berarti Roh Kudus sedang bekerja. Tapi kalau saudara masih pelet aja, masih nggak ngerasain apa-apa, justru saya yang tanda tanya. Saya khotbahnya gagal nggak ya? Enggak. Loh, nanti semuanya jemaat pelet aja, kayak nggak ngerasa sesuatu. Tapi lebih bagus bersyukur Bapak itu, dia menung dia. Oh my God. Terus kesimak. Tahun sekian. Pantas saya kesana ya. Pantas saya jadi begini ya. Oh Jesus, haleluya. Kalau enggak di kapal Tampomas yang dulu itu yang karam itu di situ loh saya harusnya. Kok saya bisa batal loh ini? Amin, haleluya. Haleluya. Kita teruskan lagi saudaraku. Jadi Tuhan Bapa kita, Tuhan Yesus sengaja kirimkan badai itu untuk memberhentikan programnya setan bagi Yunus, benar ya? Iya. Jadi garis bawahi Tuhan Yesus sayang. Oke, sepakat dengan saya. Ayat 5. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Parah nggak ini orang? Parah. Haleluya. Saya mau bilang begini saudaraku, dengar baik-baik. Ciri-ciri ya, kalau kita lari dari panggilan Allah, sama seperti Yunus. Ketika Yunus naik di kapal yang baik itu, di nahkoda yang pintar itu, ternyata ketika Yunus ada di dalam, orang lain
mengalami bencana. Itulah orang-orang yang lari dari panggilan Tuhan. Ketika saudara berdiam di keluargamu, kok malah tadinya damai-damai sekarang ribut, keluar dari situ. Itu bukan mereka yang salah, engkau tidak benar di situ. Dalam komunitas Komsel, dulunya anteng, adem, aman semuanya. Muncul satu orang, mulai bermasalah, gosip sana sini, jelek-jelekin A dan B, C. Saya bilang itu orang keluar dari program Tuhan. Fungsikan. Nah kalau saudara ngalami itu, iya pendeta, saya aneh dalam hidup saya. Kok kenapa setiap kali saya masuk dalam komunitas manapun selalu akan ada masalah? Saya bilang masalahmu itu keluarkan dulu. Ada kan? Yunus tidak membawa hadirat Tuhan, tapi membawa malapetaka, kutukan. Orang yang lari dari panggilan Allah pasti selalu membawa kutukan. Itu kerjaan setan. Tapi kalau orang yang menggenapi firman Allah, sekalipun tadinya dia kaya jadi miskin, saudaraku, karena dia memenuhi panggilan Tuhan, kemanapun dia pergi pasti membawa damai sejahtera. Orang yang sakit disembuhkan, orang yang punya persoalan dalam rumah tangga diberesin. Bahkan orang yang bangkrut dalam usahanya pun ketika dia berdoa, ada pengurapan bisnis yang sukses, dia implementasikan dan menjadi. Tapi kalau saudara setiap kali saudara kemana dan lihat orang kalau ada setiap kali dia ada selalu ribut, itu orang pasti lari dari panggilan itu. Sama kayak Yunus ini, saudaraku. Tuhan buat badai itu, bahkan kapal itu ditulis di Alkitab hampir pecah. Bahkan nakodanya bingung, dia buangin semua biar mereka selamat, ya. Dia buangin semua muatan-muatan kapal itu agar mereka selamat. Ternyata penyebabnya ada dalam pribadi satu orang Yunus tadi. Ngeri nggak? Kasian nggak? Kasian, saudaraku. Jangan gara-gara saudara dan saya rumah tangga orang pecah. Dengar baik-baik. Jangan karena saudara dan saya suami istri itu cerai. Haleluya. Jangan karena saudara dan saya bisnis orang hancur, mulutku jahat. Haleluya. Hatimu jahat. Dengar baik-baik. Banyak kan orang begitu? Ada banyak. Haleluya. Beban. Tolong nanti ini Pak ya, dirahasiakan bahasa ini. Ini terlalu berani nih Pastor Daud ini ya. Enggak apa-apa lah. Saya kan nggak menyebut nama satu orang ya, tapi semua orang saya sebut. Haleluya. Ya. Nah, Yunus ternyata kedapatan dia malah ketiduran nyenyak di sana. Padahal gara-gara dia itu masalah. Ayat 6. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan memindahkan kita sehingga kita tidak sebagaimana mungkin bisa. Yunus sudah mengingkari panggilan Allah. Lalu nakoda ini tahu dia ini sedang berurusan dengan Tuhan. Bangun dong, doalah kamu kepada Allahmu. Barangkali Allahmu itu mau menolong. Padahal karena Allahnya Yunus inilah ini masalahnya ini. Haleluya. Luar biasa. 7. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang akan kena undi. Ini kebetulan ada Tuhan yang memutuskan. Tuhan yang memutuskan. Haleluya. Tuhan kasih tahu. Ini penyebabnya. Oke. Ayat 9. Ayat 8 ya. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apakah pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa mana engkau? Ayat 9 sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Tuhan Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Ayat 10. Orang-orang itu menjadi sangat takut lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Karena ini berurusan dengan Tuhan, bukan berurusan dengan manusia. Apa yang kau perbuat nih? Gara-gara kau inilah kami akan mati dan hancur ini. Barang-barang udah kami buang ke laut semuanya. Apa maksudmu kamu ada di sini? Kenapa kau bawa kutuk ke dalam rumah tangga kami? Kenapa kau bawa kutuk dalam perusahaan kami? Kenapa kau bikin masalah dalam pelayanan kami? Apa maksudmu? Haleluya. Ayat 10. Ayat 10. Orang-orang itu menjadi sangat takut lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau? Supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi. Sebab laut semakin bergelora. Tuhan itu, saudaraku, dengar baik-baik. Coba perhatikan ke saya, saudaraku. Perhatikan ke saya dulu. Tuhan itu, saudaraku, saudara ketika dicengkeram sama setan dalam programnya setan, saudaraku, Tuhan itu enggak tega-tegaan dia cengkeram saudara, dia tarik begini.
Ngerti nggak saudara? Iya. Caranya Tuhan dia akan buat. Iya. Supaya apa? Programnya dia nyampe dalam hidupmu. Amin. Jadi banyak sekali penderitaan yang kita hadapi ketika kita lari dari Tuhan. Tapi itu Tuhan sengaja dalam hidupmu. Biar rencana Tuhan itu jadi dengan baik-baik. Amin. Perlu menangis? Enggak perlu. Ngucap syukur sama Tuhan. Apapun sekarang, hidupmu sekarang. Dulu kau kaya raya, sekarang bangkrut. Tuhan tarik engkau biar engkau tidak binasa. Tuhan sengaja. Biar kau selamat, saudaraku. Amin. Haleluya. Ya. Ayat 12. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi, sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Ayat 13. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat, tetapi mereka tidak sanggup, gak bisa. Kapal itu sedang dikaper, ya, sedang ditahan sama Tuhan. Haleluya. Makanya manusia gak bisa ngelawan Allah sampai penyebabnya itu diselesaikan. Haleluya. Ayat 14. Lalu berserulah kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab engkau Tuhan telah berbuat seperti yang kau kehendaki. Saya mau bilang saudaraku, kalau Tuhan memang melihat rencananya mau dibatalkan, dia akan mengerjakan sesuai apa yang dia mau. Itu yang dimaksud, yang dia kehendaki. Haleluya. Nah, kita habiskan ya. Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Ayat 17. Maka atas penentuan Tuhan, coba lihat lagi tadi topan badai tadi atas penentuan Tuhan. Iya. Haleluya. Iya. Nah, ayat 17, maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Sampai di situ dulu, saudara. Lihat ke saya. Kira-kira waktu Yunus dicampakkan ke dalam laut itu, saudara, tiba-tiba angin terus reda. Saudara tahu, atas penentuan Tuhan, ketika Ayub jatuh dari permukaan air, itu jauh. Atas penentuan Tuhan, tadinya nggak ada ikan di situ, nggak ada. Ditembak di kamera pakai satelit pun nggak ada. Tapi atas penentuan Tuhan, saudara tahu itu artinya? Tiba-tiba Tuhan jadikan ada ikan besar, langsung dimakan tuh Yunus, dibawa pergi. Kira-kira rencana Tuhan untuk membunuh Yunus? Selama ini sekolah minggu mengartikan itu kan pasti mati kan? Justru kalau nggak ada ikan itu, Yunus malah mati kelelepan. Justru Tuhan selamatkan dia, gitu loh. Dan di perut ikan itu ada oksigen. Dengar baik-baik. Disitulah Yunus bertobat dan berdoa. Nanti saudara baca di pasal 2-nya di rumah PR buat saudara. Disitulah Yunus bisa berdoa. Kalau seandainya ikan itu nggak ada nangkap Yunus, maka Yunus nggak mungkin bisa berdoa. Bahasa roh dia, saudaraku. Jadi kengerian akan Tuhan kirimkan dalam hidupmu. Kadangkala itu untuk menyelamatkanmu, bukan untuk membunuhmu. Kenapa? Karena rencana Allah harus